Halo guys, bertemu lagi bersama saya di Amunra Channel. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah cerita ataupun kisah dari berbagai penjuru dunia. Namun sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru bergabung di Amunra Channel, silakan klik tombol subscribe, like, comment, and share ke semua media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan berita atau cerita kisah yang kami bagikan. Jelangkung sudah dikenal luas di Indonesia karena cerita yang turun-temurun serta melalui debut film horor Indonesia yang berjudul Jelangkung pada tahun 2001, 2003, dan terakhir 2007. Jauh sebelum itu, Jelangkung sudah lebih lama dikenal di masyarakat Indonesia. Belum terlalu jelas tahun berapa permainan horor ini mulai hadir di Indonesia. Karena menurut catatannya, Jelangkung dulu dimainkan oleh bangsa Cina. Jelangkung sendiri biasanya dibuat dari sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang didandani menggunakan pakaian dan bergagang batang kayu. Setelah melakukan beberapa ritual, maka jelangkung yang dibuat tadi bisa bergerak-gerak, dan ini menandakan jika jelangkung tadi sudah kemasukan jin atau makhluk halus lainnya. Jika kamu pernah memainkan permainan mistis dan gaib ini, maka kamu tidak akan heran lagi. Namun apa kamu tahu dari mana asal-usul permainan jelangkung ini berasal? Asal penggunaan istilah jelangkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa Poyang dan Moyang. Mirip istilah nenek moyang yaitu Cai Lan Gong, dewa keranjang, dan Cai Lan Se yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Permainan Cai Lan Gong juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Dalam ritual Cai Lan Gong, dewa Poyang dan Moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka tersebut diikatkan sebuah alat tulis, biasanya kapur. Boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci, dan dihadapkan ke sebuah papan tulis sembari menyalakan dupa. Saat boneka tersebut menjadi terasa berat, menurut mereka menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki dewa, dan bergerak mengangguk sebagai petanda disetujui setelah ditanyakan siap tidaknya untuk ditanyai. Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan dituliskan oleh dewa yang merasuki boneka tersebut pada papan tulis yang disediakan. Ritual Cai Lan Gong sendiri telah punah di Tiongkok, namun diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Jelangkung, dan masih hidup karena hubungan negeri Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun. Berbeda dengan Cai Lan Gong, media yang digunakan untuk menampung dewa yang dipanggil dalam jelangkung adalah gayung penciduk air yang diiringi dengan nyala kemenyan dan perapian. Zaman dahulu, gayung terbuat dari tempurung kelapa yang digagangi kayu, sehingga dalam perkembangannya, permainan jelangkung di Nusantara lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa lewat boneka berkepala tempurung kelapa yang didandani pakaian. Tetapi sebagai permainan anak, boneka ini akan dipegang oleh dua anak yang masih kecil dan dipandu oleh seorang pawang yang memanggil dewa dengan sebuah mantra. Jawaban dari semua pertanyaan akan dituliskan pada sehelai kertas, batu tulis, ataupun kapur. Cara memainkan jelangkung pun sebenarnya tidak mudah dan pada umumnya dilakukan oleh 3 orang, yaitu 2 orang yang memegang boneka jelangkung dan pawang yang membaca mantra. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diyakini angker dan biasanya di waktu senja. Seperti permainan Cai Lan Gong pendahulunya, permainan ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai pada saat terang bulan. Dan bila makhluk halus tersebut datang,
makhluk tersebut akan memperkenalkan dirinya dan bercerita tentang menggunakan bantuan alat tulis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat beraneka ragam, seperti nama makhluk tersebut, tahun berapa meninggal, dan penyebab ia meninggal. Bahkan sering juga tentang peruntungan masa yang akan datang dan nomor keberuntungan dalam perjudian. Dalam perkembangannya, permainan ini menjadi cukup sederhana. Dapat dilakukan cukup hanya dengan menggunakan jangka dengan gambar lingkaran lengkap dengan huruf abjad yang tergambar dalam kertas. Dan dengan diiringi suatu mantra sederhana, permainan ini juga memiliki berbagai macam versi bahasa. Mantra jelangkung versi bahasa Indonesia adalah jelangkung jelangsat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Sedangkan mantra menurut versi Tionghoa adalah, silakan kalian baca sendiri. Kata-kata tersebut diucapkan berkali-kali dan setelah makhluk halus diyakini sudah masuk ke dalam boneka, maka pemain dapat bertanya apapun yang mereka mau. Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan alat tulis yang diikat di bawah boneka tersebut. Karena sifatnya yang berupa ritual yang memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus, permainan jelangkung yang awalnya sekedar permainan kemudian berkembang memunculkan mitos-mitos hantu atau kesurupan seperti imbas untuk orang yang memainkan permainan ini. Mitos tersebut umumnya adalah bila permainan ini diakhiri tanpa melepas atau berpamitan dengan makhluk halus yang masuk ke dalam boneka, maka makhluk halus tersebut dapat menjadi marah dan dapat membuat masalah untuk para pemanggilnya.